Militer Israel kembali melancarkan serangan ke wilayah Libanon. Serangan kali ini mengenai sejumlah kendaraan yang melintas di jalan raya akses Bandara Beirut. Pemirsa, Israel kembali menyerang Lebanon dan menewaskan 3 orang. Israel juga kembali memperingatkan akan terus menyerang target yang terkait dengan kelompok Hizbullah. Militer Israel kembali melancarkan serangan ke wilayah Libanon. Serangan kali ini mengenai sejumlah kendaraan yang melintas di jalan raya akses Bandara Beirut. Kementerian Kesehatan Libanon menyebut serangan Israel kali ini menewaskan 3 orang. Militer Israel mengatakan telah menargetkan 2 orang di wilayah Beirut, namun belum ada keterangan lebih lanjut terkait rencana ini. Israel diketahui mengeluarkan perintah evakuasi baru untuk kawasan pinggiran Beirut pada Kamis pagi ini. Mereka memperingatkan penduduk bahwa Israel akan menyerang target yang disinyalir terkait dengan kelompok Hizbullah. Adapun kelompok Hizbullah yang didukung oleh Iran menyatakan akan terus melawan Israel, meski pasukan Israel telah memasuki sejumlah kota di perbatasan dan terus-menerus melancarkan serangan udara di sekitar Libanon. Hizbullah dan Libanon terlibat dalam konflik di Timur Tengah ketika Hizbullah menyerang Israel pada hari Senin lalu. Hizbullah mengklaim serangan ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah menilai perubahan outlook Indonesia yang dilakukan Fitch Ratings mencerminkan kewaspadaan terhadap risiko global. Pemerintah memastikan akan mempelajari sejumlah catatan dan peringatan yang disampaikan Fitch, termasuk terkait sisi penerimaan pajak yang diperkirakan akan tertekan. Lembaga Pemeringkatan Global Fitch Rating menurunkan outlook atau prospek peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski demikian, peringkat Indonesia tetap dipertahankan di level BBB atau kategori layak investasi. Pemerintah menilai perubahan prospek tersebut tidak terlepas dari dinamika ekonomi global yang tengah bergejolak. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang memicu ketidakpastian perekonomian dunia. Posisi Indonesia yang masih berada pada level investment grade menjadi poin penting yang perlu dijaga. Untuk itu, pemerintah akan mempelajari sejumlah catatan dan peringatan yang disampaikan Fitch, termasuk terkait sisi penerimaan pajak yang diperkirakan akan tertekan. Memang dunia ini outlook-nya lagi diperkirakan akan banyak perubahan dengan perkembangan di Timur Tengah. Tetapi yang penting kan Indonesia tetap investment grade. Nah, ke depan tentu apa yang menjadi warning Fitch itu kita pelajari. Itu untuk mengingatkan Indonesia apa yang harus kita pelajari ke depan, dan tentu beberapa hal yang kita lihat perlu kita perkuat adalah di segi penerimaan. Nah, pemerintah sudah paham itu, dan oleh karena itu salah satunya adalah dengan Cortex yang kemarin sudah didorong di Kementerian Keuangan. Selain itu, catatan Fitch atas program makan bergizi gratis dinilai sebagai masukan. Sebab kebijakan MBG merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Indonesia bisa kapan saja memutuskan keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Menurutnya hal itu beberapa kali dinyatakan oleh Presiden Prabowo Subianto menyusul perang yang pecah di Timur Tengah. Terlebih mandat BOP seharusnya menciptakan perdamaian dan memperlancar gencatan senjata. Dewan Perdamaian merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat proses kemerdekaan Palestina dan pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi. Meski demikian, keputusan keluar atau tidaknya Indonesia dari keanggotaan BOP harus berdasar pada kesepakatan bersama. BOP adalah bagian dari upaya untuk mempercepat proses kemerdekaan Palestina dan pembangunan rekonstruksi rehabilitasi Palestina, dan itu tujuan utama dibentuknya BOP. Nah, cuman kemudian ada persoalan Iran ini, saya kira itu yang bisa saja terjadi seperti beberapa kali disebutkan oleh Presiden. Kita bisa saja kapan saja bisa keluar, tapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama. Kementerian Perindustrian menilai momen Lebaran akan menjadi pendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama 2026. Pasalnya aktivitas perdagangan akan meningkat seiring dengan musim arus mudik Lebaran. Arus mudik, belanja dan merayakan Hari Raya Lebaran menjadi faktor penting bagi penguatan ekonomi nasional, khususnya melalui peningkatan permintaan terhadap produk industri dalam negeri.
Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian M. Rum menegaskan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap makanan dan minuman, tekstil, serta pakaian jadi selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri turut mendukung stabilitas ekonomi melalui perputaran usaha mikro dan kecil. Bazar Ramadan bukan sekedar kegiatan rutin, tetapi bagian dari upaya kolektif untuk memperkuat kecintaan terhadap produk dalam negeri. Melalui momentum ini, distribusi produk industri nasional dapat diperluas secara efektif sehingga masyarakat memperoleh akses terhadap barang yang beragam, berkualitas, dan terjangkau. Pada saat yang sama, hal ini turut memperkuat permintaan dalam negeri. Iran menyatakan enggan untuk berunding dan akan tetap melanjutkan perang dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Iran percaya diri dengan kemampuan untuk berperang karena berpengalaman dalam perang dengan Irak. Pemerintah Iran menegaskan tidak berencana melanjutkan perundingan dengan Amerika Serikat. Iran pun memilih untuk melanjutkan pertempuran melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Ajudan mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Muhammad Mokhber menyatakan Iran menolak untuk melanjutkan perundingan karena sudah tidak percaya dengan Amerika Serikat. Mokhber menambahkan, Iran percaya diri dengan kemampuan untuk berperang karena berpengalaman dalam perang dengan Irak. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC bersumpah tidak akan berdiam diri dalam menghadapi serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu pekan lalu. Serangan tersebut dilancarkan terhadap sejumlah target di Iran dengan laporan kerusakan di sejumlah infrastruktur dan jatuhnya korban sipil. Televisi pemerintah Iran mengonfirmasi bahwa pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei gugur dalam serangan itu. Iran kemudian meluncurkan serangan rudal balasan ke wilayah Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Berbagai sumber IDX Channel. Badan Energi Atom Internasional menyebut masih belum menemukan bukti kuat yang menunjukkan Iran tengah mengembangkan senjata nuklir. Pernyataan itu mengemuka usai Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran karena dugaan pengembangan senjata nuklir. Badan Energi Atom Internasional atau IAEA menegaskan bahwa tidak ada bukti kuat Iran membuat senjata atau bom nuklir. Meski demikian, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi tetap memperingatkan isu-isu yang belum terselesaikan seputar program nuklir Iran tetap menjadi perhatian serius Badan Energi Atom Internasional. Yes, no, I will not get into a polemic on that. We stand by what I said before. We haven't seen major military activity targeting the nuclear facilities. We have been looking at different satellite images. There might be something there, but not significant or comparable in any way to what we saw last time. This is, and we are getting, information regularly. Dalam pernyataannya pada Selasa malam, Grossi mengatakan Iran memiliki persediaan uranium yang diperkaya dalam jumlah besar yang telah mencapai tingkat mendekati kemampuan senjata nuklir. Namun ia menekankan bahwa badan tersebut belum menemukan bukti bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Pernyataan Grossi mengenai tak ada bukti bahwa Iran tengah mengembangkan senjata nuklir mengemuka setelah Israel dan Amerika Serikat membombardir Iran karena menganggap negosiasi soal nuklir mengalami kebuntuan. Menteri Luar Negeri Oman Badar Al-Busaidi mengatakan bahwa Iran pada prinsipnya setuju untuk tidak menyimpan uranium sebagai bagian dari negosiasi diplomatik yang sedang berlangsung. Berbagai sumber IDX Channel.